Oke, selamat sore sekali lagi. Kita ada di acara Afternoon Coffee Time Talks. Sore ini saya bahas sesuatu yang sering muncul dan kurang disukai oleh para pekerja audio, yaitu tentang feedback. Feedback itu sesuatu yang mungkin yang nggak tahu, feedback itu kalau pas di sebuah acara atau di sebuah ibadah ada bunyi ngung atau nging gitu ya. Nah, itu disebut feedback. Audio feedback, yaitu feedback yang terjadi di sistem audio. Nah, saya bahas dulu apa itu feedback. Feedback itu adalah frekuensi, one or more, satu atau lebih frekuensi yang feedback. Nah, feedback itu sendiri adalah feed makan, back balik, dimakan kembali. Ya, jadi kejadiannya memang seperti itu. Jadi feedback akan terjadi ketika ada suara, misalkan saya ngomong begini nih, masuk ke mikrofon, ke sistem audio, otomatis dia keluar ke sebuah speaker untuk kemudian bisa terdengar di speaker itu. Nah, ketika suara di speaker itu kembali ke mic saya dan besarannya adalah 0 dB atau unity gain, maka itu disebut feedback. Kalau yang balik, yang masuk lagi itu frekuensi tinggi, nging, maka dia akan high frekuensi, itulah yang high frekuensi kembali, dia akan nging gitu tinggi. Tapi kalau frekuensi low yang balik, itu kan ngung. Nah, biasanya satu aja sudah begitu. Apalagi kalau lebih dari satu. Jadi kapan nanti satu membuat feedback atau kapan banyak frekuensi membuat feedback, kita akan bahas juga. Jadi feedback itu sekali lagi adalah frekuensi yang kembali masuk kepada input. Input mikrofon, output ke speaker. Nah, outputnya tuh balik lagi ke mic saya, ke input saya. Dengan besaran frekuensi itu adalah 0 dB, terjadi feedback. Jadi tinggal frekuensi berapa yang kembali itu, yang masuk kembali ya. Nah, kalau kita pelajari, yang pertama bikin feedback itu apa sih? Nah, mikrofon yang bisa menerima suara dari speaker. Yang kedua, speaker yang kembali suaranya bisa masuk ke mikrofon begitu. Nah, kok bisa begitu? Nah, contoh paling gampang ya. Di sebuah panggung atau mimbar atau stage dari audio system, sebuah acara. Di sana ada penyanyi pegang mikrofon, betul ya? Kemudian di sana juga ada sistem speaker. Yang pertama adalah sistem ke audience. Speaker yang mengarah ke audience. Jadi speaker audience yang terbaik adalah posisinya harus di luar stage. Setelah stage baru ada speaker itu. Maka speaker itu seakan-akan tidak berhubungan dengan stage-nya. Memang speaker itu untuk audience, begitu. Nah, speaker audience ini berada di luar stage supaya salah satunya memang tidak feedback kembali ke mikrofon penyanyi. Yang kedua, lah memang speakernya untuk audience kok. Karena speaker itu selalu ada direction-nya, ada arahnya. Nah, direction ini yang paling lebar itu 100 atau 105, mungkin 110 derajat, itu paling lebar. Jadi kalau kita arahkan ke audience, itu harusnya tidak akan kembali ke panggung. Tapi posisinya adalah memang untuk audience. Nah, ketika arahnya ke audience, maka frekuensi yang ke audience itu tidak terdengar oleh yang di panggung. Kalau dia dengar, berarti itu pantulan ke ruangan atau frekuensi yang unidirectional. Apakah frekuensi unidirectional? Frekuensi unidirectional adalah low frequency. Low frequency itu unidirectional. Jadi pokoknya dia bengung aja gitu. Dia kepantul ya balik. Tapi kalau frekuensi tinggi, bukan low, itu dia directional banget. Jadi arahnya misalnya tadi saya bilang 100 derajat. Maka di luar 100 derajat itu suara nggak terdengar. Atau lebih tepat lagi mungkin nggak jelas gitu ya. Kecuali dia terpantul dan pantulan itu cukup jelas kita dengar di panggung. Nah, itu berarti ruangannya nggak bagus malah. Oke, yang kedua adalah sistem di panggung. Nah, si penyanyi ini kan dia nyanyi, kalau speakernya mengarah ke audience, maka dia nggak dengar suara dia dong. Nah, kalau kita nggak dengar suara kita sendiri,
biasanya kita akan false. Kita bisa kehilangan nada, kita bisa kehilangan tempo, sehingga komunikasi dengan musik tidak maksimal, kita tidak akan perform dengan baik. Contoh aja nanti ya, coba di rumah, tutup telinga, atau pakai headphone seperti saya, terus nyanyilah gitu. Terus suruh orang lain denger. Mungkin kita merasa, wah enak nyanyinya. Padahal orang denger, gimana kamu nyanyi kok fales-fales? Kenapa? Tidak ada reference yang kembali ke telinga kita. Gitu. Jadi, kesimpulannya di stage, kita butuh speaker untuk mengeluarkan suara kita sebagai referensi suara. Saya juga butuh suara keyboard untuk saya dengar, supaya suara saya nggak fals sama keyboardnya. Oh, saya butuh suara drum supaya tempo saya bisa nyatu dengan temponya drum. Seperti itu. Ya. Jadi, kita butuh monitor, speaker yang mengarah ke kita penampil, performer, namanya monitor. Kalau ditaruh di bawah, di lantai, namanya floor monitor. Kalau dikasih stand, namanya stand monitor atau monitor stand. Kalau ditaruh di kiri kanan dengan sistem yang lengkap, namanya side view monitor. Kalau pakai di telinga, namanya in-ear monitor. Nah, sampai sini jelas ya. Nah, sekarang balik lagi. Feedbacknya tadi dari mana? Loh, bayangkan kalau kita nyanyi, terus keluar di floor monitor tadi. Floor monitor itu supaya kita jelas ngarahnya ke kita dong. Yang tadi speaker audience jadi nggak jelas karena arahnya ke audience. Kita nggak dapat suara dengan full frekuensi. Tapi supaya kita bisa mendapatkan suara dengan lengkap, maka floor monitor itu mengarah ke kita. Nah, berarti speaker itu menuju ke mikrofon kita cukup dekat dong. Nah, tadi kembali ke teori feedback. Kalau speaker atau suara yang keluar dari speaker kembali ke mikrofon dengan besaran 0 dB, any frequency, itu yang akan membuat feedback. Kalau nging, oh berarti frekuensi tinggi yang ditangkap atau yang keluar dari speaker monitor akan ditangkap kembali oleh si mikrofon dengan besaran 0 dB. Lah kok cuma nging? Ngengnya kok enggak bunyi? Nah, frekuensi itu berarti enggak sampai 0 dB atau tidak kembali. Dia bunyi, enggak nyampe masuk ke mikrofon ini. Kalau toh masuk enggak sampai 0 dB, dia enggak feedback. Begitu. Ya. Nah, terus bagaimana supaya enggak feedback? Musuhnya feedback itu apa? Cara membuang feedback itu pakai apa? Ada alat namanya feedback destroyer, feedback eliminator. Tapi semuanya itu basic kerjanya adalah frekuensi. Karena yang feedback ya frekuensi itu, ya kan? Jadi, satu atau dua frekuensi tadi yang kembali, itu yang membuat feedback, itu yang kita harus tahu. Nah, saya urut ya, logikanya. Yang buat feedback apa? Yang pertama mikrofonnya. Nah, mikrofon ini menerima suara kita dan dia mereproduksi di mana suara itu salah satunya adalah frekuensi yang dia ambil. Nah, orang itu suaranya ada frekuensi tertentu yang lebih tinggi, lebih banyak masuk, lebih banyak direproduksi. Tapi lebih tepat lagi kalau mikrofonnya yang lebih peka, lebih ngerespon ke frekuensi tertentu itu. Kalau kita tidak bicara feedback, itu adalah karakter mikrofon. Makanya karakter mikrofon disesuaikan dengan karakter suara pemakainya. Karena si mikrofon merespon suara yang dia terima dengan salah satunya adalah frequency response. Nah, frequency response ini dia boleh down mic-nya. Oh, mic ini bikin saya pengen mic saya kalau dinyanyi orang tuh bisa orangnya tegas gitu, berwibawa. Maka dia lebih gampang merespon low frequency misalnya. Berarti low frequency akan terreproduksi lebih dulu atau lebih banyak dari frekuensi yang lain. Nah, ini preference atau karakter. Positively adalah karakter dari mikrofon. Negatively, berarti itu mikrofon responnya mungkin nggak rata ya. Jadi artinya kalau ini gede, kalau ini kurang gitu. Nah, kan repot. Akhirnya kita ngomong mic-nya jelek ganti mikrofon. Ya salah satunya itu gitu. Antara karakter positively atau memang mic-nya kurang bagus ya, reproduksinya, nangkepnya, capturing-nya, responnya kurang bagus. Nah, gara-gara ini kadang-kadang frekuensi tersebut akan nyelonong duluan. Sehingga kita dengan output yang sama, frekuensi itu lebih banyak terreproduksi. Satu. Yang kedua, yang penting lagi setelah mikrofon karakteristik tadi, kan mikrofon masuk ke preamp.
Nah, preamp itu salah satu kerjanya adalah boosting frekuensi juga. Ketika kita angkat gain preamp, maka frekuensi yang diterima dari mikrofon itu terkarakter juga, terreproduksi juga atau terboosting. Nah, yang ngeboost frekuensi di preamp itu juga karakter. Kadang-kadang kita punya mic, dimasukkan preamp, diangkat, jadi enak ya, jadi jelas. Berarti si preamp itu mendorong mid frequency lebih baik begitu. Kadang lebih ngebass. Preampnya itu mendorong low-nya lebih bagus. Itu nggak salah, itu bagus. Jadi perpaduan antara microphone response karakteristik dengan preamp karakteristik penguatannya itu adalah apa yang menjadi ideal kita sebenarnya untuk mendapatkan suara yang terbaik secara input suara. Nah, ketika masuk ke sistem output suara tadi, gambaran kita adalah floor monitor yang akan kita dengar. Nah, di situ ada lagi power amplifier, dorong signal yang masuk, dikeluarkan ke speaker monitornya. Nah, speaker monitor itu bermacam-macam sistemnya, tapi yang pasti kalau kita beli, kita percaya dengan output itu sudah disetting yang terbaik. Nah, kadang-kadang frekuensi keluarnya juga tidak rata misalnya. Maka ada frekuensi yang keluar duluan. Jadi tidak sama, tidak flat istilahnya dengan apa yang dia masukkan, apa yang dia terima dari input ke floor monitor itu. Sehingga keluar ke floor monitor yang keluar itu bisa, saya nggak ngomong bagus jelek ya, bisa keluar frekuensi yang kita enggak butuhkan gitu ya. Kadang-kadang dengar di rumah enak, tapi bawa di panggung loh kok jadi begini? Karena kurang keras saya angkat, saya tambahin, frekuensinya jadi berantakan. Itu bisa terjadi. Bisa juga terjadi karena di panggung mungkin banyak bahan-bahan pemantul. Misalnya sekarang panggungnya pengen putih, maka dikasih melamin. Wah, melamin itu kan licin, datar. Kadang-kadang ada frekuensi yang ketambahan sama dia. Ini mungkin teori saya terlalu banyak ya, tapi setiap kali ada feedback, ini yang saya pikirkan. Yang mana kira-kira yang membuat frekuensi itu berfeedback? Dan feedback ini fatal, artinya begini. Untuk kami yang mengerjakan audio, feedback itu kalau bisa atau tidak mau terjadi. Kalau sampai terjadi itu merasa bersalah gitu ya. Makanya harus siap benar-benar. Nah, setelah saya cerita tentang frekuensi tadi, maka cara membuang feedback adalah ya dengan pekerja frekuensi, yaitu equalizer namanya. Equalizer itu preamp atau pengatur frekuensi. Jadi apa yang kita kerjakan di preamp di equalizer itu adalah hanya frekuensi. Jadi otomatis kalau frekuensi itu kebanyakan sehingga membuat feedback, maka yang membuang adalah equalizer. Jadi kita harus tahu frekuensi apa, berapa yang feedback dan dibuang itu dengan equalizer. Kalau ada feedback destroyer, feedback eliminator, itu cuma ada fasilitas untuk bisa misalkan auto detect frekuensi. Maka ketika dia, tentu saja dia akan menerima dengan analyzer ya, mikrofon, terima, kemudian akan muncul atau diketahui frekuensi berapa, itu akan diturunkan secara otomatis. Nah, sampai sini gampang sebenarnya. Alah, cuman frekuensi yang muncul kebanyakan, feedback kita cari, tahu, turunin, selesai. Masalah yang terjadi setelahnya adalah begini. Misalnya, ini mikrofon ini feedback, ning atau ngung gitu. Kita berusaha membuang frekuensi itu karena kita asumsinya adalah si mikrofon menerima frekuensi kurang pas atau kebanyakan atau preampnya atau pokoknya dari input ya kita bicara. Maka kita akan meng-EQ si input. Padahal kita meng-EQ input atau mikrofon itu adalah untuk membuat karakter yang lebih baik dari sebelum di-EQ gitu ya. Ini kan ada mikrofon, kemudian suaranya kok kurang enak atau saya pengen touch, pengen edit sedikit gitu. Maka kita mengatur frekuensi itu. Tapi banyak orang memakai frekuensi equalizer di mixer, meng-EQ itu untuk ini tadi, menganggap bahwa gara-gara frekuensi ini kebesaran, saya buang supaya nggak feedback. Tapi karena dibuang, frekuensi itu juga jadi rugi dong.
suara jadi jelek karena frekuensinya dibuang. Nah, kita harus antisipasi begini. Logikanya adalah kalau yang gampang feedback itu adalah di floor monitor atau di monitoring, karena mikrofon dekat dengan floor monitor, maka kita sebaiknya meng-EQ dulu si floor monitornya. Jadi ada insert atau ada sistem di mana jalur signal yang menuju floor monitor itu kita insert, kita lewatkan graphic equalizer. Kenapa harus graphic equalizer? Kalau grafik itu kita punya misalnya graphic equalizer 31 band, maka kita punya 31 titik yang kita bisa koreksi. Kita bisa buang frekuensinya. Kalau pakai parametrik paling banyak 4 titik frekuensi. Jadi kan ya siapa tahu kita butuh lebih. Jadi kalau untuk ke floor monitor itu selalu di-insert graphic equalizer. Tadi saya baca di grup saya juga ada yang punya pengalaman feedbacknya ternyata bukan dari floor monitor, feedbacknya dari speaker FOH yang saya kira posisinya pasti dekat dengan panggung, sehingga ketika si pemakai mikrofon ini mungkin nyanyinya kecil, suaranya kecil, otomatis diangkat gain preamp-nya. Sehingga dia menerima frekuensi yang tidak dimaui itu jadi banyak. Sehingga ketika dia peka itu mikrofonnya dan suara dari speaker audience-nya bisa balik karena dekat dengan dia, otomatis feedback-nya bukan dari floor monitor lagi, tapi dari FOH atau speaker audience tadi. Kadang-kadang subwoofer juga bisa. Subwoofer kita taruh di bawah panggung misalnya. Terus si penyanyi turun ke bawah. Gainnya terbuka besar, tidak dicek frekuensi di mikrofon dan sebagainya, sehingga bisa balik, bisa masuk lagi low frekuensinya. Makanya kalau mic vokal, kebanyakan pertolongan pertama adalah high pass filter atau low cut. Low frekuensi kebuang dulu. Contoh misalnya suara cewek, kita high pass filter di 100 Hz. Subwoofer kita potong di 100 misalnya. Berarti ketika di depan subwoofer, si mikrofon sudah tidak mengeluarkan atau tidak menerima 100 Hz ke bawah, otomatis nggak bisa feedback ketika ada suara subwoofer masuk sudah dipotong oleh si filter di mixer. Sampai sini berarti feedback itu bisa diselesaikan atau bisa diatasi dengan equalizer saja, tidak harus dengan feedback destroyer, feedback eliminator. Nah itu kalau mau gampang, kan kadang-kadang di tempat yang sama kalau sudah ketahuan itu bisa di save, bisa disimpan frekuensi-frekuensi yang itu yang membuat feedback. Tapi kalau equalizer yang analog sebenarnya bisa juga ya, artinya jangan di otek-otek gitu, sudah sekali setting gitu. Nah bagaimana bisa mengetahui frekuensi apa yang feedback? Tapi saya harus ngomong dulu ya, waktu ambil suara, artinya soundcheck awal, mendapatkan signal suara pertama, memang kita biasanya mengejar suara itu awalnya dari preamp. Suara awal, suara dasar yang didengar waktu cek pertama. Nah, ini sudah advance ya. Kalau kemarin saya bilang pokoknya cari gainnya, suaranya enak, itu di speaker audience. Tapi ketika ke monitor bisa-bisa berbeda begitu. Jadi maksud saya begini, membuat suara di input gain itu juga harus dipertimbangkan dengan kondisi feedback itu tadi juga. Begitu. Salah satunya adalah dengan membuang low frequency yang signifikan atau yang nggak kepake tadi. Nah, semua ini terjadi atau semua ini kita harus lakukan sebelum acara. Jadi untuk para pekerja sound audio, ini sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi harus dicek mikrofon, terutama mikrofon utama, itu tidak feedback di dalam sistem. Jadi sound check itu tidak hanya ngecek input signal, tapi juga output signal, yaitu di semua speaker. Tadi ada yang tanya, apakah bisa feedback kalau elektronik? Secara umum tidak, karena suara ini tidak kembali ke mikrofon. Tapi ketika
sudah mulai berhubungan dengan mikrofon, misalnya suara keyboard pakai ampli, dan keluar di mikrofon. Nah, ini sudah kembali ke mikrofon lagi gitu ya. Kemudian kalau pakai in-ear monitor, apakah bisa feedback? Bisa, tapi kecil sekali, karena kan semua suara masuk ke in-ear. Makanya sekarang penampil-penampil di stage, ya sebelum pandemi ini ya, kebanyakan mereka sudah memakai in-ear atau headphone atau earset di atas panggung. Di samping mereka jadi lebih jelas, lebih detail karena langsung ke telinganya. Kalau floor monitor kan ada distance ya, ada jarak gitu. Kadang-kadang kurang jelas karena lari jauh dari speaker monitor gitu ya, jadi kurang jelas. Tapi kalau di telinga langsung kan menjadi lebih jelas. Di samping itu juga mengurangi feedback. Kecuali mic-nya minta peka sekali, terus monitor di telinganya minta keras sekali, mungkin agak budek gitu. Tapi ngomongnya mau pelan-pelan. Nah, ini pengertian awalnya, si penyanyi juga harus tahu bahwa memakai mikrofon tidak bisa dengan cara saya nyanyi pelan-pelan aja, toh volume bisa diangkat semua di mana-mana. Nah, ini juga salah satu yang membuat feedback. Jadi penyanyi itu mempunyai power yang cukup untuk apa? Satu, untuk konstan, yang kedua untuk dynamic. Jadi penyanyi itu bukan hanya asal mengeluarkan suara seperti di kamar mandi ya, asal nyanyi dengerin diri enak, enggak. Tapi kalau untuk jadi penyanyi yang baik, itu punya power, amount of air yang cukup untuk menyanyi, dan itu disesuaikan dengan mikrofonnya. Jadi mikrofon ini sebisa mungkin menerima signal maksimal dari suara penyanyi, dan itu disesuaikan dengan mikrofon, cara mengambil, dan juga gain preamp dari mixer ya.